Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Kok nggak semangat? Semangat lah. Oke Tribuners, kita mohon maaf nih sebelumnya karena sedikit terlambat ya. Sedikitnya itu sampai 25 menit. Ya karena ada cuaca buruk deh. Cuaca buruk di mana? Tribun Medan aja. Di daerah Langkat. Serius nih? Nggak tahu. Astagfirullah. Agak mendung ya, agak mendung. Oke deh. Oke Tribuners, seperti biasanya Selamat Sore Medan kembali hadir untuk mengantarkan 3 berita menarik hari ini yang akan hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 17 waktu Indonesia Barat. Oke, langsung saja ke berita pertama. Iya kan udah terlambat ya, buru-buru ya. Jadi ini kabar duka sih Bang. Peristiwa yang cukup tragis ya dialami oleh 2 orang yang merupakan sopir dan kernet truk yang sedang mengangkut padi meninggal dunia usai tersengat aliran listrik. Kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 malam. Kedua korban meninggal di atas truk dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Jadi dalam kronologi kejadiannya itu mereka lagi ngangkatin padinya ya kan Bang. Terus nggak ngelihat kalau ada aliran listrik di situ. Berarti karena ada gelap kabel malam. di situ ya? Nah terus ada saksi mata yang sempat menyaksikan dan menjadi histeris karena menyaksikan korban saat tersengat aliran listrik sampai mengeluarkan api loh Bang, terbakar. Dan bisa dievakuasi itu setelah PLN, TNI dan juga polisi itu mengerahkan bantuan ke sana. Iya, karena warga juga takut kan. Iya, kalau mendekati yang namanya korban, kan. setrum ini kadang bisa menjalar-jalar kemana-mana. Udah mati pun apinya bisa jadi kita sentuh masih tersengat aliran listrik juga ya. Jadi kejadian hari itu bermula ketika Turiman berusia 42 tahun warga kampung Tengah Dusun 2 Desa Binjai Kecamatan Tebing Syabandar Kabupaten Sergai. Terus korban yang satu lagi itu bernama Irul berusia 38 tahun karena truk warga Simpang Manggis Dusun 2 Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syabandar Kabupaten Sergai. Oke, deh ada videonya nih ya Bang. Ada Kita video. saksikan dulu video berikut ini Tribuners. Nah itu dia pada Sekilas saat proses evakuasi ya. karena ada jenazah jadi kita cut. Langsung kita cut ya. Jadi kejadiannya itu sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Tribuners. Maghrib ya. Maghrib. Memang udah gelap juga ya berarti ya kan Bang. Saat ini sudah ada reporter kita yang di lapangan untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya. Ada Anugrah. Halo Anugrah. Halo, selamat sore Bang Tasjili dan Kak Moli. Ya, sore. Selamat sore. Bang, gimana kronologi kejadian lengkapnya nih sebenarnya? Silakan Bang. Nah, ya baik, bisa saya laporkan semalam itu kejadiannya sekitar pukul hampir 19 atau pukul 7 malam begitu, ketika kedua korban ini yaitu Triman dan Irul ini sedang membawa padi yang mereka bawa menggunakan truk begitu. Namun ketika mobil yang dikendarai, truk yang dikendarai keduanya ini melintas di Kecamatan Tebing Syabandar itu mengenai kabel listrik yang melintang di jalan begitu ya. Mereka kena takut untuk padinya ini atau muatannya ini jatuh, mereka itu Pak dan Bang Tajli itu kemudian ingin merapikan tumpukan padi yang mereka muat, dan namun karena memang kondisinya pada saat itu malam, jadi mereka tidak mengetahui kalau di situ ada kabel listrik yang melintang di jalan begitu. Ketika mereka di atas, mereka mengenai badan mereka itu mengenai aliran listrik dan tersengat listrik hingga membuat kedua korban ini meninggal dunia begitu. Memang warga menuturkan kalau kejadian itu membuat percikan api ya, sehingga membakar sekujur tubuh dari kedua korban ini, dan langsung keduanya ini memang meninggal dunia. Dan warga memang semalam tidak
melakukan tindakan pencegahan karena memang mereka itu histeris atau mereka juga panik gitu melihat dari kejauhan ada kobaran api yang sudah membakar kedua jasad korban ini. Nah, tadi saya juga sudah mengkonfirmasi kepada Kapolsek setempat yaitu AKP Ahmad Yani membenarkan kejadian itu dan keduanya memang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian semalam dilakukan evakuasi ketika tim dari TNI, PLN dan juga polisi bersama masyarakat itu kemudian dapat mengevakuasi ketika memang aliran listrik itu semalam sudah dipadamkan. Begitu Kak Moli dan Bang Tajli. Baik, saat ini apakah jenazah sudah dikebumikan oleh keluarga masing-masing, Bang? Nah, semalam memang jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari di Kota Tebing Tinggi setelah dilakukan evakuasi untuk dilakukan visum, kemudian tidak dilakukan proses autopsi memang karena atas permintaan keluarga. Setelah dilakukan pengecekan di rumah sakit, kemudian jenazah diserahkan ke keluarga masing-masing yang mereka itu tinggal di Kecamatan Tebing Sabandar di Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, pada hari ini memang kedua jenazah dikabarkan sudah dikebumikan pada siang hari tadi oleh keluarganya masing-masing. Begitu Kak Malik. Baik, itu pada saat kejadian berapa lama proses evakuasi dibutuhkan sampai korban akhirnya berhasil untuk diangkat tuh, seperti di video, Bang? Nah, memang lokasi terjadinya insiden semalam itu memang cukup jauh ya, ada di Kecamatan Tebing Sabandar. Memang ada sekitar 1 jam kemudian baru bisa dilakukan evakuasi ketika memang pihak terkait itu sudah berada di lokasi. Memang terlebih dahulu sebelum dilakukannya proses evakuasi aliran listrik sudah dipadamkan, namun memang masyarakat belum berani semalam melakukan evakuasi terhadap korban yang berada di atas truk karena memang mereka tidak mengetahui kalau aliran listrik tersebut sudah dipadamkan. Nah, baru ketika tim dari PLN, kemudian ada dari kepolisian dan TNI semalam baru dapat melakukan evakuasi sekitar pukul hampir jam 8 malam atau sekitar jam pukul 20 malam baru dilakukan evakuasi dan kemudian jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari. Begitu Kamali. Oke. Baik, terima kasih Anugrah atas laporannya. Selamat bertugas sore. kembali. Selamat sore. Oke, terima kasih Kak Moli dan Bang Tajli. Dengerin ceritanya sedih, besok kebingungan mau ngomong apa kan? Ya Allah. Ya pokoknya Tribunas lebih berhati-hati lagi ya. Iya, apalagi yang mirisnya namanya itu Bang, listrik. keluarga gitu kan, keluarga di rumah nungguin karena Lagi cari nafkah. itu yang sedih kali hati Molly gitu denger ceritanya. Ya semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi. Oke, baik, kita lanjut ke berita kedua kita ya, Bang. Iya. Berita kedua ini ada apa nih, Bang? Seorang nenek-nenek yang mengaku dipukulin sama 7 orang oknum polisi. Nenek-nenek. Iya. Nenek-nenek berusia, oh ini ada nih, bernama Nuraini Saragi berusia 57 tahun. Dipukuli 7 orang polisi. Iya. Karena sebab apa, Bang? Nah, sebabnya nggak tahu, nanti kita tanya sama wartawannya. Oke, jadi ini warga Kabupaten Simalungun diduga korban kekerasan polisi pada hari Rabu 21 September di Mapolda Sumut. Jadi awalnya nenek-nenek ini dituduh, entah benar atau enggak, inilah mau kita tanya. Nenek-nenek ini dituduh sebagai pelaku penganiayaan. Sehingga nenek-nenek ini mau dimintai keterangannya, ditarik paksa, diseret, dipukulin gitulah. Oke, Kejadiannya. cuman istilahnya ini kan nenek-nenek ya udah usia 57 tahun gitu, mau dia dilaporin karena dugaan apapun tidak etis kan sebenarnya melakukan hal itu kalau memang benar. Cuman apapun yang dilakukan nenek ini tetap nggak etis sih menurut Molly, Bang. Kalau sampai 7 orang yang ngeroyok dia, seorang nenek-nenek gitu. Apalagi seorang pembunuh aja ada kemakluman yang nggak ditahan pula kan gitu kan. PC ya. Masih bisa
karena dana, Janjalan, karena ini janjalan gitu. nggak janjalan, maksudnya wajib lapor doang ya. Ini seorang istilahnya nenek-nenek yang belum tentu melakukan kan, kan, masih belum tahu gitu. Tapi ya kita saksikan aja dulu videonya ya Bang, biar lebih Iya. jelas ya. Ini waktu di mana, Bu? Waktu di Selendoyong, ini di rumah sakit Sipani. Keadaan Ibu waktu itu gimana? Ini bengkak, mataku merah, pipiku bengkak biru. Ada lagi, Bu? Ada lagi sebelum itu? Berapa orang yang ibu laporkan mengenai polisinya? Polisinya ada sekitar 7 orang, Pak. Saya laporkan. Dari mana ibu tahu kalau mereka itu polisi, kan mereka nggak pakai seragam waktu nangkap ibu? Karena Pak, selama ini saya udah dibikin surat panggilan, katanya ada penganiayaan anak-anak. Saya lengkap dikasih surat panggilan, SP2HP, SPT tersangka. Saya hadiri terus, Pak. Nah, jadi yang nampak saya, yang namanya yang menganiaya saya ini, saya udah kenal. Jadi namanya pun udah tahu. Karena WA orang itu pun sebelum saya ditangkap paksa seperti itu, ada sama saya, handphonenya ada. Jadi diduga para polisi itu salah tangkap ya, Bu? Ya? Bentuk tangkap. penganiayaannya seperti apa, Bu? Saya diseret, saya dijambak, dipukuli, diseret-seret lah di tanah, keras tanahnya. Berarti penganiayaan itu terjadi, ibu itu mau ditangkap, mau dibawa kemana, Bu? Mau dibawa ke kejaksaan. Sampai di motor saya, kenapa Bu saya ditangkap? Saya pertanyakan sama Polwan. Iya, Ibu kami bawanya ini, ntar lagi Ibu pulangnya, nggak ditangkapnya Ibu katanya. Jadi kok begini caranya, Bu? Cara Ibu menangkap saya kayak teroris, Ibu bikin saya. Sementara saya lahiran di Selendoyong, kejadiannya juga di Selendoyong, umur saya udah 57 tahun. Saya seorang perempuan, tidak melakukan kejahatan. Kenapa Ibu paksa aku seperti ini? Aku bilang. Enggak lah, Bu, nanti Ibu pulangnya. Mana surat tangkapnya, Bu, kalau memang Ibu menangkap saya, katanya. Saya bilang kayak gitu sama Oke, itu kronologi pengakuan korban ya. korban yang mengatakan udah 5 bulan katanya mandat laporannya terkait penganiayaannya yang dibuat oleh 7 Ya, personil. termasuk tadi ada dia menunjukkan foto-foto saat dirawat di rumah sakit. Untuk lebih jelasnya kita hubungi Freddy yang saat ini sudah ada di lapangan. Halo Freddy. Ya, halo Bang. Ya Freddy, sebenarnya seperti apa tuduhan kasus awalnya yang dituduhkan kepada nenek berusia 57 tahun ini? Sebelum terjadinya kasus pengeroyokan ini ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya kejadiannya awal itu adalah nenek ini itu dituduh ya, atau dituduh menganiaya anak dari tetangganya itu, Bang. Jadi keduanya ini pun disebut saling lapor lah gitu. Nenek ini melaporkan tetangganya karena tuduhan pengerusakan rumahnya, dan nenek ini dilaporkan juga atas tudingan penganiayaan dari anak dari tetangganya itu, Bang. Sampai akhirnya dari pihak yang dilaporkan nenek itu juga ada yang dipenjara juga. Kemarin itu ada sekitar 4 orang, dan nenek ini juga ditetapkan sebagai tersangka begitu. Tapi saat itu nenek ini tidak ditahan, dan kemudian pada penyerahan barang bukti dan tersangka itu pada tahap 2-nya itu, nenek ini disebut mangkir lah gitu. Sampai akhirnya kepolisian itu melakukan upaya jemput paksa ke kediamannya. Disinilah dugaan penganiayaan itu terjadi. Nenek ini ngaku diseret, dipukul dan sebagainya oleh 7 personel dari Polres Simalungun, dan 2 diantaranya merupakan polisi wanita Polwan gitu, Bang. Jadi situlah dugaan penganiayaannya. Namun tadi belakangan Polres Sumber itu membantah bahwa sebenarnya kejadian sebenarnya adalah ketika dilakukan upaya jemput paksa itu, nenek ini menjatuhkan tubuhnya ke tanah dan melakukan perlawanan seperti menggigit Polwan pada saat itu. Begitu, Bang.
Oke, nah kalau memang pengakuannya nenek tersebut melakukan perlawanan, terus bekas-bekas luka itu ada kejelasan nggak dari pihak kepolisian, Bang Freddy? Iya, jadi luka itu karena nenek itu diduga mengantukkan kepalanya dan berguling-guling di tanah sehingga mengakibatkan luka. Jadi begitu keterangan dari polisi. Sementara untuk laporan nenek ini kan kemarin dia itu datang ke Polda Sumut itu niatnya adalah mempertanyakan laporannya yang dilaporkan itu sekitar bulan April lalu gitu. Jadi dia membuat 2 laporan. Pertama, laporannya itu dibuat di Propam karena menyangkut personel polisi, kemudian soal pidananya itu di Renakta Polda Sumut, Krimum Polda Sumut. Nah, untuk dari Propamnya sendiri, Polda Sumut mengatakan bahwa tidak ada ditemukan fakta penganiayaan, dan seperti itulah kejadiannya bahwa nenek ini yang melakukan perlawanan, menolak untuk dibawa dan berguling-guling sehingga akhirnya luka begitu, Molly dan juga Bang Tajli. Oke, lalu seperti apa proses lanjutannya terkait yang dari pihak kepolisian membantah ya kasus penganiayaan ini? Lalu seperti apa bakal dilakukan prosesnya untuk laporan dari nenek ini sendiri, Bang Freddy? Ya, untuk di Propamnya itu Polda Sumut sudah menegaskan tadi katanya tidak ada fakta 7 personal itu melakukan penganiayaan. Kalau untuk renaktanya, Freddy? Renaktanya itu dia Polda Sumut mengatakan bahwa itu berkaitan, Bang. Jadi sebenarnya itu seharusnya adalah ke Propam dulu baru ke Renakta gitu karena menyangkut personel gitu. Jadi ada kesesuaian fakta lah bahwa tidak terjadi penganiayaan, melainkan ini itulah yang mencoba melawan sampai akhirnya dia menjatuhkan diri dan akhirnya terluka lah begitu, Bang. Nah, ini makanya kan sampai sekarang itu proses penghalangan proses hukum nih nenek ini kata polisi gitu kan. Nah, sejauh ini bagaimana proses hukum terhadap nenek ini yang sebelumnya diduga melakukan penganiayaan terhadap anak kecil? Karena kan awalnya mau diserahkan berkasnya ke kejaksaan. Lanjutannya bagaimana nih? Ya, jadi belakangan itu memang nenek itu sudah divonis sekitar 6 bulan, Bang, oleh pengadilan gitu, Bang. Oh, berarti sudah vonis ya? Sudah selesai. Iya, sudah selesai. Karena memang selama itu kan waktu jadi tersangka juga nenek itu tidak dilakukan penahanan. Dan kemarin itu setelah dibawa ke kejaksaan sebenarnya itu dikembalikan lagi, dipulangkan lagi gitu, Bang. Jadi untuk dibawa, diserahan, pelimpahan, kemudian itu dipulangkan lagi. Tapi kan nenek itu katanya melakukan perlawanan lagi. Oke. Baik, terima kasih Freddy laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Moni. Kok lesu kali ya? Enggak, aku mikir mana nih ya yang bener gitu. Pengakuan mana sih yang bener gitu jadinya, Bang? Ya, aku kan menduga yang seperti yang ku bilang tadi kan. Mungkin ada perlawanan Iya. ketika mau dibawa. Oke. Iya. Berarti bisa dibilang diduga juga berarti nih bekas lukanya itu dibuat sendiri oleh akibat dari sang nenek. Memberontak kadang mungkin ya. Cuman kan ketika dari diseret. semua informasi yang kita terima nih nggak ada, dua-duanya nggak ada faktanya nih, Bang, nggak ada buktinya. Ya, tugas kita itu hanya mengkonfirmasi. Kalau untuk menentukan itu hakim atau Iya gitu maksudnya ya. Jadi yang penting supaya kita udah menjalankan tugas, menyampaikan dari pihak ini, juga menyampaikan dari pihak kepolisian. Jadi polisi menyatakan bahwasannya tidak ditemukan proses penganiayaan kepada korban. namun korban yang memberontak begitu ya. Dan berusaha melukai diri sendiri. Berarti laporan nenek itu tidak akan diproses. Iya. Seperti itu Iya. ya. Oke deh, kalau gitu memang begitu adanya ya. Penting kita menyampaikan informasi ini ya. Iya. Karena kan seperti biasa no justice, no viral no justice. Udah viral belum tentu justice. Iya. PC. Balik ke situ. Video call lu, PC. Iya, iya. Itu visi. Oh, visi ya. Aku biasa orang Medan ngomongnya PC, bukan visi. Oke, kita lanjut berita ketiga kita, Tribuners. Jadi, ini ada pedagang mie nyaris dicincang pakai samurai oleh 2 orang pemuda tak dikenal di kediamannya yang berada di Komplek Rahayu Mas, Jalan Rahayu, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung.
belum menemui kejelasan hukum nih pada hari Rabu 21 September 2022. Jadi Kejadiannya itu terjadi tanggal bulan 17 Agustus 2022. Oh, pas 17 Agustus ya. Mbok samurai. Oh, mungkin dia lagi ini, Bang. Mau karnaval. Dikira dia mau di samurai. Padahal dia mau karnaval kali enggak. Enggak tahu lah ya. Jadi korban ini bernama Usup Suripto. Nyaris dicincang pakai samurai itu tanggal 17 Agustus sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Jadi Usup mengatakan setelah kejadian tersebut istrinya telah melaporkan kejadian dialaminya ke Polsek Percut Setuan. Namun laporan tersebut sampai saat ini tidak menemui kejelasan hukum. Tapi akhir-akhir ini banyak ya Bang, istilahnya kayak yang Moli buat Selamat Sore Medan ini banyak sekali kasus yang mandet. Siapa bilang akhir-akhir ini aja? Oh, kok kira aku mau dimarahin? Rupanya mau ditegaskan kalau memang iya gitu. Semenjak aku tahu ya, membuktikan sendiri waktu jadi wartawan di tahun 2008. Oke, itu udah banyak yang mandet. Ya banyak lah, mandek, selalu mandek. Ini ya. Bukan. Ada kasus yang dikerjakan, ada yang mandek juga ada. Tapi bukan baru-baru ini aja, memang dari dulu banyak yang mandek. Enggak, coba gini ya kan harusnya kasus yang memang udah selesai itu diberitakan juga, kasus yang mandek itu diberitakan. Jadi kayak balance gitu. Jangan kalau kayak gini jatuhnya aku mikirnya nggak ada kerja. Kasus yang berjalan kita beritakan, kita kawal terus sampai jaksa, sampai kejaksaan, sampai pengadilan, sampai ingkrah vonis kan kita ikutin ya, terus. Cuman kadang nggak adil ya kan, mau juga kayak gitu ya. Cuma kadang ada proses penangkapan, habis itu hilang. Di mana hilangnya? Banyak juga yang kalau dulu tuh banyak, tiba-tiba malam-malam keluar kayak gitu. Itu namanya tangkap lepas. Udah ditangkap dilepas. Tangkap apa ditangkap? Duit loh. Dulu ya, nggak tahu sekarang ya Bang. Sekarang nggak tahu. Bukan dibilang nggak ada, tapi nggak tahu. Nggak tahu lah, nggak mantau kali karena kita udah di kantor. Oke. Jadi si Suripto ini susah namanya, mengaku apa sih penganiayaan yang dialaminya yang hampir dicincang itu tuh belum ada kejelasan atau kepastian dari pihak hukum, Bang. Tapi agak ini juga, tangannya patah, kemudian kepalanya bocor dibacok gitu kan. Seram juga. Cuma kita belum tahu nih apa sih motif, apakah perampokan, apa dendam atau apa gitu. Apakah ada barang yang hilang juga ya kan, atau cuma memang khusus dia mau kepecincang orang, kanibalisme, nggak tahu lah ya. Kita saksikan dulu video berikut ini, Tribuners. Nah, itu malam itu juga istri saya bikin laporan untuk penganiayaan ini. Tapi sampai sekarang laporan kami belum ada kejelasan hukumnya, belum ada kepastian apapun. Bahkan ya kami ada meminta BAP kami yang ada kesalahan di poin-poin yang diambil keterangan, sampai sekarang pun belum ada dipanggil. Ada 2 poin yang dua saksi yang kami ajukan pun belum ada dapat. Nanti saksi dari pihak orang bapak belum ada yang diperiksa. Ada 2 ya. Masih 2. Tapi ada 2 lagi yang masih ada 2 lagi, tapi belum ada panggilan. Kekecewaan paling berat bapak kepada Polsek Percut Setuan apa? Ya jelas kecewa sekali Pak. Kita kan maunya secepat mungkin laporan kami bisa dikasih kepastian hukumnya.
agar saya pun bisa cepat pergi berobat lagi. Gara-gara saya nunggu kepastian ini nggak ada, tiap hari nunggu panggilan saya mau berobat, kawan saya mau saya berobat ke luar negeri tapi nggak jadi. Kepastian hukum yang Pak maksudkan itu seperti apa? Ya tersangka ini benar-benar harus ditetapkan pasal-pasal yang sesuai dengan kekejaman mereka itu. Saya dibikin berita bohong sama orang tuanya, diserang dari media juga. Saya yang duluan memukul, saya yang duluan memulai bawa besi. Bapak pada saat kejadian itu memang tidak ada melakukan pemukulan, entah pemukulan dalam bentuk untuk mempertahankan diri gitu nggak ada? Untuk membela diri gitu nggak? Tidak ada. Berarti pasrah gitu aja? Bukan pasrah, awal pertama dia menyerang saya ada menangkis. Selanjutnya hanya menangkis. Oh, menangkis saja? Yang kena ke tangan saya yang patah itu justru arah kepala saya. Nggak sanggup saya tahan pakai besi lagi. Nah itu cerita dari korban ya bang? Ya, terpaksa kita potong lah. Ya kan? Gagal fokus soal nengok yang merokok di belakang. Oh iya. Kalau mau lengkapnya ada videonya ya Ada. Tribuners kalau mau nonton. Cuma Cek aja di YouTube Tribun Medan, Facebook Tribun Medan. sekalian iklan gitu. Iya, sambil minum kopi awi kan enak tuh kan. Oh iya. Scroll TikTok, tengok Tribun Tapi, Medan Explore. Balik ke follow. berita, balik ke berita ya bang. Iklan dikit. Oh iya. Abang Oke, balik ke untuk berita. selengkapnya. Tunggu dulu, abang mau nanya ke abang ini sebelum ke reporter. Suka awak uji-uji abang. Itu kan udah ada CCTV-nya. Udah jelas lah CCTV-nya itu bang. Hal apa menurut abang yang buat ini mandet? Mungkin harus ada pelicin supaya jalannya licin. Mungkin kan kita menduga. Ya udahlah kita tanya reporter. Apalagi kan ini pedagang mie kan, mungkin duitnya lumayan kan, tapi kok pelit kali. Nggak cuman itu di jalan raya dan banyak orang sampai ada orang, untung ada yang berani berhenti dan turun. Abisnya nggak aku nggak ditangkap begitu kan? Berarti kan istilahnya, udahlah yuk kita tanya reporter. Tapi aku yakin prosesnya lagi berjalan. Oh cari muka. Takut. Udah lah, nggak usah kerja kalian. Oke, ada Aprianto yang akan melaporkan bagaimana informasi lebih Perkembangannya lengkapnya. ya. Iya. Halo Bang Aprianto. Halo, selamat sore Kak Molly dan Bang Tazli. Selamat sore Selamat Bang. sore. Bagaimana sebenarnya penyebab dari mandeknya kasus ini sudah berapa lama tadi? Sudah berapa lama ya, Bang? Sebulan ya? 17 Agustus. Iya. Atau sebelumnya ini apa sih motifnya? Ini kita kan bertanya-tanya. nih. Silakan Aprianto. Kalau untuk motifnya itu Bang, ini kan terjadi pada tanggal 17 Agustus 2022. Motif pertama itu Vincent dan Nicholas itu ribut dengan penjaga malam akibat parkir Bang. Dan setelah itu si Usop ini mendengar keributan, dia keluar dari rumahnya untuk melerai. Dan pada saat itu dia menyuruh si penjaga malam untuk pulang. Namun si Vincent ini tidak terima. Dia memanggil adiknya satu lagi. Namun saat memanggil itu si adiknya ini membawa samurai dan senjata api. Oh, ada senjata api. Ya ada Bang. Dan pada saat itulah keributan mulai makin membesar. Usop sempat mengingatkan untuk ketiga pelaku ini Bang. Pertama itu ada 3 pelaku Bang yang ditahan. Namun salah satunya dilepaskan karena tidak ada ditemukan tindak pidana. Setelah itu tidak terima dengan ingatan dari si Usop, salah satu dari pelaku langsung membabi buta membacok si Usop ini Bang. Nah, untuk saat ini pelaku memang belum ada yang ditangkap atau gimana nih? Halo? Halo Bang? Ya, untuk saat ini pelaku gimana nih? Apakah sudah ada yang ditangkap atau belum? Kalau untuk pelaku Bang, pada tanggal 18 Agustus sudah diamankan 3 orang. Namun pihak Polsek Percusuan melepaskan 1 orang yang bernama Vincent karena tidak ditemukan unsur tindak pidana Bang. Oke. Nah, kemudian apa yang dituntut Namun oleh untuk korban ini? Yang dituntutnya itu Bang, soal poin-poin yang di BAP Bang. Sebenarnya yang dilepaskan ini ada melakukan pemukulan juga Bang terhadap dia Bang. Dan juga ada beberapa poin BAP dia yang tidak sesuai dengan fakta di kejadian Bang.
Oke, Bang Aprianto, ini sekarang para pelaku masih ditahan atau bagaimana? Kemarin sore saya konfirmasi dari Komit Reskrim Polsek Persetuan itu Albar. Kedua pelaku masih ditahan dan proses hukumnya ini sedang berjalan, Kak. Dan kemungkinan betul, hari Kamis akan dilimpahkan ke Kejari Medan. Oh, berarti tuntutan dari korban adalah ada BAP yang harus direvisi. Ada poin-poin yang tidak benar ya, kurang cocok ya. Ya, dari informasi dari polisi kurang benar, Bang, karena memang butuh proses, Bang, untuk kelanjutan hukumnya, Bang. Oke. Para pelaku akan disangkakan pasal apa nih dan berapa lama hukuman yang akan dijerat? Untuk pelaku saat ini masih dikenakan pasal 350, Kak. Dan hukuman minimal itu 7 tahun, Kak. Oke. Terima kasih Aprianto laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Bang Tasri dan Kak Moli. Iya, ternyata yang belum ditangkap itu maksudnya satu pelaku sempat ditangkap. Tapi dibebaskan. Karena tidak ada kemudian unsur. Korban menyatakan bahwasannya Pelaku yang satu yang dibebaskan itu juga sempat menganiaya. Seperti itu. Cuman di video tadi bisa dilihat dengan detail sebenarnya ya, kalau misalnya mau gitu kan. Bisa lihat jelas. Cuman ya pasti pihak kepolisian sudah melakukan itulah ya. Kita nggak tahu seperti apa prosesnya. Ya nanti pun kalau ini berjalannya sidang itu nanti terlihat juga dan akan ada tersangka baru juga bisa jadi gitu kan. Benar. Pengembangan kasus dari sidang begitu. Oke, aku yang takutin apa sekarang, Bang? Apa? Ya, tadi kita lantam kali, bisa tiba-tiba hilang gitu. Enggak, itu tadi kan berarti kasusnya sudah berjalan kan, betul yang aku bilang. Apalagi nanti katanya bentar lagi akan dilimpahkan ke pengadilan. Berarti masih dalam proses ya. Semoga sabar aja dulu untuk korbannya. Iya, rupanya ada poin-poin kecil lah yang dituntut oleh korban. Kukira tadi pelakunya belum ditangkap. Kukira. Oke, Tribuners, itu dia tadi 3 berita kita menarik. Tiga berita menarik hari ini yang kami rangkum dalam segmen Selamat Sore Medan. Semoga nggak bosan-bosan menyaksikan kita dari Senin sampai Jumat pukul 17 WIB. Kadang lewat sedikit. Maklum lah, kadang kan nelpon wartawan nih, kadang lagi sibuk, kadang lagi liputan, jadi pokoknya salah susah. Wartawan bukan kami. Wartawan. Oke. Jangan lupa untuk mencari informasi terkini dan terupdate di portal kita di www.medan.tribunnews.com. Oh iya, medan.tribunnews.com. Terus juga ada di media sosial, ada di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snack Video, YouTube, dan masih banyak lagi lainnya. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan Selamat Sore Medan episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.